Siapa yang tidak ingin hidupnya dicukupkan rizkinya oleh Allah, dan kelak ketika ajal menjemput, ruhnya dicabut dalam keadaan membawa iman dan Islam. Sahabatku, di tengah hiruk pikuk dunia yang membuat kita sering cemas akan rizki, ada sebuah rahasia amalan dahsyat peninggalan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebuah wirid sederhana yang dibaca tepat setelah sholat subuh, hanya butuh beberapa menit saja. Satu doa dibaca 41 kali, dan satu zikir dibaca 3 kali. Namun jangan sangka ini amalan biasa. Para ulama menyebutkan bahwa siapa yang merutinkannya, Allah bukan hanya mengejar hidupnya dengan rizki yang cukup dan berkah, tetapi Allah sendiri yang akan menjaga benteng dadanya agar tidak goyah hingga detik-detik sakaratul maut tiba. Sebelum kita bedah keagungan, rahasia kedalaman makna, dan tata cara mengamalkannya secara lengkap, luangkan waktu 2 detik untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Tuliskan doa serta hajat terbesar Anda di kolom komentar. Semoga setiap amin yang terketik di media ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di serambi surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha menatap setiap gerak-gerik hambanya, Zat yang maha mengatur setiap helai daun yang gugur, hingga rizki setiap makhluk merayap di bumi. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah laksana air sejuk kepada teladan utama kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia meniti sunnah hingga hari akhir kelak. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, mengapa kita mengambil waktu khusus di fajar hari? Mengapa pencerahan ini berfokus pada waktu subuh? Sebab subuh bukan sekedar pergantian dari gelap menuju terang secara fisik. Subuh adalah momen spiritual paling krusial dalam siklus 24 jam kehidupan seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyisipkan doa keberkahan pada waktu ini. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Para masyayikh, khususnya Syekhul Islam Qutbul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, seorang ulama besar yang kedalaman ilmunya dan kedekatannya dengan Allah disepakati oleh para ulama, mengajarkan sebuah wirid menggabungkan 2 hajat terbesar manusia di muka bumi ini. Jika kita merenung, apa sebenarnya 2 ketakutan terbesar manusia? Yang pertama, ketakutan akan masa depan dunia, kekhawatiran tidak cukup rizki, terlilit hutang,
dan kebingungan memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, ketakutan akan masa depan akhirat, kekhawatiran wafat dalam keadaan membawa dosa, tergelincir dari iman, dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Melalui amalan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan kunci jawaban ganda, 2 zikir pasca subuh untuk mengunci keselamatan iman di akhirat, sekaligus melapangkan kecukupan rizki di dunia. Sahabatku, mari kita bedah amalan yang pertama. Amalan ini adalah doa keteguhan iman dan permohonan wafat dalam Islam, dibaca sebanyak 41 kali berturut-turut setelah salam salat subuh, yang bunyinya adalah sebagai berikut: Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya dal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Saya ulangi: Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya dal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Yang artinya adalah sebagai berikut: Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, tidak ada Tuhan selain Engkau. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, wafatkanlah kami dalam agama Islam. Mari kita bedah tiap frase agar saat lidah Anda mengucapkannya, hati Anda ikut bergerak merasakan keagungannya. Yang pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu artinya adalah wahai Zat yang maha hidup. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Ketika seluruh dunia tertidur, Allah mengawasi kita. Mengucapkan Ya Hayyu berarti kita memohon agar Allah menghidupkan hati kita yang rapuh, mati, dan gersang akibat timbunan dosa sehari-hari. Kemudian Ya Qayyum artinya adalah Zat yang maha berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus hambanya. Kita menegaskan bahwa kita tidak bisa hidup mandiri tanpa sandaran darinya. Para ulama menyatakan bahwa gabungan 2 nama ini mengandung Ismul A'dham atau nama Allah yang paling agung. Apabila seseorang berdoa diawali dengan nama ini, maka pintanya tidak akan ditolak. Kemudian yang kedua adalah La ilaha illa anta, Ya dal jalali wal ikram. Ini adalah pengakuan tauhid yang murni, menyingkirkan seluruh Tuhan-Tuhan kecil dalam dada kita, baik itu harta, jabatan, maupun pujian manusia. Kita menyapa Allah sebagai Dal Jalali wal Ikram, atau pemilik kebesaran dan pemilik rahmat yang melimpah. Kemudian yang ketiga adalah Amitna ala dinil Islam. Inilah puncak inti penderitaan dan harapan hamba. Wafatkanlah kami dalam agama Islam. Mengapa diulangi hingga 41 kali? Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa angka 41 dalam tradisi wirid memiliki hikmah peneguhan atau istiqomah dan pembuka rahasia gaib. Mengulangnya 41 kali di waktu subuh melatih alam bawah sadar dan mematrikan kalimat tauhid ke dalam ruh, sehingga ketika sakaratul maut yang sangat dahsyat itu tiba, lidah kita secara otomatis akan dibimbing menyebut nama Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Setelah kita meresapi dan menuntaskan doa pertama sebanyak 41 kali, jangan terburu-buru beranjak. Lanjutkan dengan membaca zikir Allahul Kahfi sebanyak 3 kali. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut: Allahul Kahfi,
Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wa wajna al-kafi, likulin kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa qafallahul mu'minina al-qital. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ulangi sekali lagi. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wa wajna al-kafi, likulin kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa qafallahul mu'minina al-qital. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang memiliki arti Allah yang mencukupi, Tuhan kita yang mencukupi, tujuan kita adalah Allah yang mencukupi, dan kita menemukan Allah yang mencukupi untuk segala sesuatu yang mencukupi. Yang telah mencukupi kita adalah Allah, sebaik-baik zat yang mencukupi. Segala puji bagi Allah. Cukuplah Allah bagi kami, dan sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik penolong, dan Allah yang mencukupi atau melindungi orang-orang mukmin dalam peperangan. Kabulkanlah ya Allah, Tuhan semesta alam. Sahabat serambi surga, kata Al-Kafi berulang kali disebut dalam zikir ini. Al-Kafi adalah salah satu sifat Allah yang berarti yang maha mencukupi. Keterikatan hati dengan sang pencukup. Ketika Anda membaca Allahul Kafi, Rabbuna al-Kafi, Allah zat yang mencukupi, Tuhan kami zat yang mencukupi, Anda sedang memutus rantai ketergantungan pada manusia. Anda tidak lagi merendahkan diri meminta-minta ataupun cemas berlebihan pada bos Anda, klien Anda, ataupun usaha duniawi. Qasadna al-kafi, wa wajna al-kafi. Kami meniatkan diri menuju zat yang maha mencukupi, dan kami selalu menemukan bahwa Allah memang benar-benar mencukupi. Ini adalah kesaksian iman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah kalimat yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan ke dalam kobaran api Raja Namrud. Api yang panas seketika menjadi dingin dan selamat. Jika api saja bisa menjadi dingin dengan kalimat ini, apakah masalah keuangan dan kesempitan hidup Anda tidak bisa diurai oleh Allah? Apabila zikir ini dibaca 3 kali dengan penuh rasa pasrah seusai subuh, Allah akan menanamkan rasa cukup ataupun rasa qanaah di dada Anda, membebaskan Anda dari kecemasan hutang, dan membukakan jalan rezeki yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Coba kita renungkan keselarasan 2 amalan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Mengapa beliau tidak menyuruh kita membaca salah satunya saja? Mengapa harus disatukan? Disinilah letak kedalaman filosofi spiritual Islam. Keseimbangan antara akhirat dan dunia. Doa 41 kali, fokus pada akhirat, mengunci keselamatan iman. Sebab apalah artinya seseorang memiliki harta berlimpah, rumah mewah, dan mobil megah di dunia, jika pada saat nafasnya tenggelam di tenggorokan, ia mati dalam keadaan murtad, terpesona oleh dunia, atau tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian zikir 3 kali, fokus dunia dan tawakal, menjamin ketenangan rizki, karena Allah tahu hambanya masih hidup di bumi dan butuh makan, butuh menafkahi anak dan istri, serta butuh membayar kewajiban. Maka Allah berikan penjaminan rizki lewat penyerahan diri atau tawakal. Ketika Anda mengawali pagi hari, sebelum membuka media sosial, sebelum memikirkan beban pekerjaan, dengan 2 benteng ini, ruh Anda sudah terikat dengan keselamatan iman. Fisik dan rizki Anda
sudah ditanggung oleh Allah Al-Kafi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang artinya adalah sebagai berikut: barang siapa yang menjadikan dunia sebagai puncaknya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Namun barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita menundukkan kepala, lepaskan dulu segala beban dan angan-angan panjang duniawi yang menyiksa dada. Pernahkah kita menyadari berapa banyak kawan seumuran kita yang kemarin masih tertawa bersama kita, namun hari ini nama mereka sudah terpahat di batu nisan? Berapa banyak orang yang kemarin sore merencanakan bisnis untuk esok hari, namun malamnya ruh mereka sudah dipanggil pulang oleh Sang Maha Kuasa. Kematian tidak pernah menunggu kita siap. Kematian tidak pernah menunggu kita selesai mengumpulkan harta. Ketika sakaratul maut menyapa, lidah terasa amat berat. Syaitan akan datang membocorkan keraguan, menawarkan kesesatan di detik-detik terakhir hidup kita. Pada saat itulah amalan-amalan yang kita istiqomahkan di waktu pagi, seperti doa 41 kali ini, akan datang sebagai perisai gaib. Amalan ini akan membimbing lidah kita yang kaku untuk tetap mengucap nama Allah. Dan bagi Anda yang hari ini merasa dihimpit oleh beban hidup, dikejar oleh hutang, bingung mencari rezeki yang halal untuk menyuapi anak-anak, ingatlah, Allah tidak pernah tertidur. Jangan pernah merasa sendiri. Sebutlah namanya di fajar hari, Allahul Kafi, Allahul Kafi. Biarkan Allah yang mengambil alih seluruh masalahmu. Ingatlah saudaraku, kunci utama amalan ini bukan sekedar ucapan bibir atau hitungan di jemari Anda, melainkan kehadiran hati dan keyakinan mutlak kepada Allah. Mulai esok pagi, setelah Anda menuntaskan 2 rakaat salat subuh, jangan langsung tergesa-gesa berdiri, jangan langsung meraih ponsel Anda. Duduklah dengan tenang, ratapi kelemahan diri di hadapan Allah, resapi 41 kali doa pertama, pintalah dengan linangan air mata, agar iman ini jangan dilepas oleh Allah hingga sakaratul maut. Resapi 3 kali zikir yang kedua, pasrahkan seluruh urusan rezeki dan persoalan hidupmu kepada Allah yang Maha Mencukupi. Jadikan ini rutinitas yang tak terputus. Bawa amalan ini dalam hidupmu, maka engkau akan menyaksikan bagaimana Allah menata ulang jalan hidupmu menjadi penuh kemudahan dan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan di kala sepi maupun di kala ramai, dosa mata kami, dosa lidah kami, dosa hati kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon kepadamu keteguhan iman dan Islam. Jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Di hari ketika nafas kami berada di tenggorokan, di hari ketika dunia meninggalkan kami, bimbinglah lidah kami untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wafatkanlah kami dan seluruh keluarga kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, Ya Kafi, Ya Rabbanal Kafi,
Engkau Zat yang maha mencukupi. Kami mengaku lemah, kami mengaku tidak memiliki daya dan upaya. Cukupkanlah hidup kami dengan rezeki yang halal dan berlimpah. Angkatlah kesulitan ekonomi dari saudara-saudara kami yang menonton tayangan ini. Siapapun di antara kami yang sedang terlilit hutang, mudahkanlah pelunasannya. Siapapun yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya. Siapapun yang sedang cemas akan masa depannya, berikanlah ketenangan dalam dadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan setiap bait doa dan menetapkan amalan ini dalam lembaran pahala kita kelak. Sahabat serambi surga, ilmu yang berharga adalah ilmu yang diamalkan dan disebarkan. Bagikan atau share. Jangan biarkan amalan luar biasa ini berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp Anda. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menunjukkan kebaikan, ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ketik amin, tuliskan kata amin serta doa atau hajat terbesar Anda di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan doa sesama muslim agar diijabah oleh Allah. Pastikan Anda telah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi lonceng agar tidak terlewat tayangan penuh hikmah selanjutnya di channel Serambi Surga. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah menjaga iman dan mencukupkan rezeki kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.